Wahana wisata religi Anantaboga. Tempat suci 5 agama di Glenmore pernah disinggahi penyebar Hindu Resi Markandeya. Budayakan menonton sampai selesai, dan dapatkan hal-hal menarik dari konten ini. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini supaya terus berkembang. Bunyikan notasi lonceng untuk memudahkan menghubungi Anda bila ada informasi dan hiburan terbaru. Beri masukan like atau komentar di bawah supaya kami bisa memberikan yang terbaik untuk Anda. Terima kasih dan selamat menonton. Banyuwangi merupakan salah satu kota yang mempunyai beragam aliran kepercayaan dan agama. Setidaknya ada beberapa agama yang berada di Banyuwangi. Misalnya Islam, Kristen, Katolik, Buddha dan Hindu. Anantaboga merupakan tempat wisata religi yang disucikan. Tempat ini juga menjadi salah satu tempat yang pernah disinggahi oleh penyebar umat Hindu, Resi Markandeya. Namun Anantaboga menyimpan tempat religi tersembunyi bagi berbagai umat. Terlihat di sana beberapa umat bisa melakukan ibadah sesuai kepercayaan yang dianutnya. Kawasan ini berada di lahan milik Perhutani Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan BKPH Glenmore. Terletak di Dusun Gunung Sari, Desa Sumbergondo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi. Tempat yang dianggap suci ini dibangun sekitar tahun 2010 lalu, dan dibangun oleh Yayasan Pujalingga, Bali. Di lokasi Anantaboga terdapat 11 mata air yang dipercaya oleh warga, jika mata air tersebut suci dan banyak khasiatnya. Ada juga bahwa sumber mata air itu dijadikan sebagai obat untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Suasana mistis menyelimuti lokasi suci tersebut. Sebab lokasi ini sering digunakan sebagai pusat spiritual. Sebagian orang juga memanfaatkan sebagai perjalanan religius. Di lokasi yang berukuran lebih kurang 3 hektar ini juga terdapat pohon besar sejenis beringin, yang berusia ratusan tahun. Konon peristiwa aneh di pohon itu pernah muncul ular yang sangat besar. Warga mempercayai bahwa pohon tersebut mengandung mistis. Tidak hanya pura saja yang didirikan di Anantaboga ini, namun terlihat juga dibangun sebuah musola, patung Dewi Kwan Im dan patung Bunda Maria dalam satu lokasi. Ada beberapa tata cara yang harus dilakukan oleh pengunjung. Di antaranya bagi wanita yang sedang datang bulan tidak diperbolehkan memasuki lokasi Anantaboga. Hal ini sudah terjadi sebanyak kurang lebih 2 kali, bahwa ada yang melanggar aturan tersebut. Akibatnya sumber mata air yang menjadi sumber utama di lokasi Anantaboga tidak mengalirkan air lagi. Ucap Supar, selaku juru kunci. Menurut informasi yang diterima oleh juru kunci, untuk para pengunjung tidak hanya dari Banyuwangi,
namun juga dari luar kota, seperti Jakarta, Surabaya, Ujung Pandang, bahkan ada yang dari luar negeri, seperti Kanada dan Thailand. Beberapa umat datang ke Anantaboga ini bertujuan untuk ziarah, perjalanan spiritual, dan meditasi. Selain itu sumber mata air dipercaya untuk membuang sial. Juru kunci situs Anantaboga mengatakan bahwa semua umat yang ada di dunia bisa berdamai, tentram dan bersatu. Lantaran dari sini utamanya negara Indonesia bisa berdamai tidak membeda-bedakan kepercayaan agama, suku, ras, dan budaya, supaya tidak menimbulkan perpecahan antar umat beragama. Sebuah kecamatan di Banyuwangi memiliki nama yang unik. Meski letaknya di Jawa Timur, nama kecamatan ini jauh dari bahasa Jawa, bahkan terkesan kebarat-baratan. Kecamatan itu bernama Glenmore, seperti nama kota di Iowa, Gilmore. Bukan karena ingin terlihat keren, ada cerita di balik nama tersebut. Camat Glenmore Didik Suharsono mengisahkan asal-muasal nama kecamatan ini. Menurut dia, Glenmore memiliki arti khusus yang mencerminkan kondisi wilayah daerah itu. Glenmore berasal dari bahasa Skotlandia, Glen artinya bukit, more itu banyak. Jadi Glenmore itu artinya daerah yang banyak bukitnya. Tidak hanya itu, Didik menambahkan, nama tersebut terkait dengan seorang Belanda yang memiliki kontribusi mengembangkan wilayah itu. Ada orang Belanda yang pertama kali mengelola perkebunan bermarga More, dia mengatakan. Namun, ada juga yang menyebut nama Glenmore berkaitan dengan laporan adanya sekelompok orang Skotlandia Katolik yang mencari suaka di Belanda. Kemudian dikirim ke lokasi tersebut dan membangun permukiman sejak abad ke-18. Sebagai informasi, perkebunan memang berkembang di wilayah Glenmore, terutama tebu. Hasil perkebunan terbesar dari Glenmore tidak lain adalah gula. Sebelumnya di daerah ini pernah ada sebuah perkebunan tembakau yang dinamai Glenmore milik seorang Inggris bernama Ross Taylor sejak tahun 1910. Kebun sekarang banyak yang dialihkan tanam tebu. Didik menambahkan,